sudah memasuki di pertemuan yang ke-80. Di episode kali ini insyaallah kita akan lanjutkan masih dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, yakni hikmah yang keempat, di mana beliau menulis di dalam karangan kitabnya Bismillahirrahmanirrahim, arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Arih, istirahatkanlah dirimu, nafsaka, arih nafsaka, istirahatkanlah jiwamu, minat tadbiri, dari ikut mengatur-atur, fama qama, maka sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah atur, bihi ghairuka, la takum bihi, maka janganlah sekali-kali kita itu ikut serta atau ikut campur ya, dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah atur semua, linafsika, untuk dirimu. Nah, ini kita semua diingatkan oleh pengarang kitab bahwasanya dalam hidup ini segala sesuatunya yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu ciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah atur semuanya. Sudah semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala program, sudah Allah Subhanahu wa ta'ala atur sampai sedemikian rupa. Gampangnya kalau kita perhatikan dalam diri kita, darah yang mengalir ini ya, tanpa kita atur, tanpa kita suruh, sudah berjalan dengan sendirinya atas kehendak Allah, atas kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syaraf-syaraf yang ada di dalam diri kita tersambung, terkoneksi antara satu dengan yang lainnya, sehingga kita bisa seperti ini. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah rancang dan atur. Sampai mungkin yang paling bisa kita ingat dan rasakan tiap hari, rizki dari Allah, makan, minum, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah atur itu semuanya. Makanya dalam hal ini mari kita sama-sama perhatikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai majikan kita. Jangan kemudian kita ikut campur kepada apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah atur dan tentukan. Jangankan itu urusan ya Allah Subhanahu wa ta'ala, urusan kita dengan kita, manusia dengan manusia, kita ikut campur ya dengan tetangga, kita ikut campur dengan saudara kita, kacau ya enggak? Walaupun dengan dalih kita itu ikut campur untuk apa? Menolong, untuk membantu ya. Itu manusia dengan manusia. Apalagi urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa, bukan hanya ratusan ya, ribuan, mungkin lebih daripada itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala urus. Apakah pernah ada yang mencoba urusan Allah Subhanahu wa ta'ala dihandle? Ada yang mencoba? Pernah ada. Siapa? Nabi Yunus salah satunya ya. Nabi Sulaiman. Jadi dia itu memperhatikan saja makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasihan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap hari berikan rezeki terus.
Coba sekali-sekali saya beri rezeki 1 hari, ya saya handle semua. Nah, sama utusan. Ya. Apa yang terjadi? Dia mampu tidak sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan Allah Subhanahu wa taala 1 hari? Tidak mampu. Walaupun itu 1 macam saja. Apalagi dengan yang lainnya. Ya, makanya di sini kita diingatkan, arih nafsaka, istirahatkanlah jiwamu. Dari apa? Minat tadbir, daripada kita ikut campur, ya, tentang sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan untuk dirimu. Jangan kita ikut campur, ya, dengan urusannya Allah Subhanahu wa taala tersebut, yang mungkin kita anggap sesuatu itu adalah baik untuk kita. Karena ikut campur soal perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala sudah program, sudah atur, kata ulama arif billah, kata orang-orang tasawuf, itu merupakan perbuatan yang tercela, perbuatan yang bodoh, kata beliau semua. Kemudian juga kalau kita perhatikan masalah ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menanggung segala-galanya. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menciptakan kemudian selesai, tapi Allah Subhanahu wa taala atur semuanya. Allah beri semua makhluk itu ya secara porsinya masing-masing, secara proporsional. Kemudian juga kita perhatikan segala sesuatu, urusan-urusan yang Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa itu banyak dan bermacam-macam, itu merupakan bukan urusan kita. Karena ada, ya, kita sebagai manusia itu kadang-kadang memprogram masalah rezeki untuk kita sendiri, itu kita atur-atur sendiri kadang-kadang tuh. Enaknya mah rezeki apa sing kene semene bae, konene anen kanggo mengkenen, mengkenen. Iya, diatur sendiri. Padahal atur-atur seperti itu tuh yang gak baik. Ya, itu bukan ranah kita. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala semuanya sudah atur gitu. Justru yang harus kita perhatikan kerjaan kita, ya. Bukan apa yang sudah nanti sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan ditentukan. Kerjaan kita itu bagaimana? Nah, karena ketika kita punya seorang majikan, ya, kita kalau memperhatikan pekerjaan kita terus menerus, ya, tanpa kita istilah kata meminta bayaran, meminta upah, apakah nanti kita akan dikasih? Dikasih, ya. Itu sama manusia. Jangan ragu, jangan bimbang kepada jaminan upah yang tadi sudah disediakan. Apalagi dengan Allah. Kalau kita, ya, melakukan ibadah, melakukan amalan-amalan yang mungkin itu adalah sebuah kewajiban dan kebutuhan bagi kita, kemudian kita ragu kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala nanti akan tentukan dan sudah atur, berarti masih dipertanda tanyai, ya, tentang keyakinan kita kepada Allah, kemantapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pasukan zikir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi sebaiknya kita perhatikan kewajiban yang kita persembahkan, yakni berupa ibadah. Kita rapikan kewajiban tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah nanti Allah Subhanahu wa taala sediakan terhadap kerjaan-kerjaan kita ataupun ibadah-ibadah kita. Kemudian di kitab ini juga diingatkan bahwasanya orang-orang yang melanggar dan meninggalkan
kewajiban sebagai hamba. Kemudian juga dia menolak akan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dia menyia-nyiakan waktu dan umur. Dengan apa? Banyak menghayal, banyak dia itu berangan-angan, maka sudah dipastikan model orang yang seperti itu akan menjadi orang yang kecewa dan terus kecewa. Dan kebanyakan orang yang ikut campur ya, di dalam yang bukan perkaranya, maka dia itu akan salah kaprah dan salah total. Tentang apa? Tentang keyakinan, kemantapan daripada seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang ia lakukan usahanya nanti akan sia-sia. Terus bagaimana? Kan kita hidup di dunia itu bisa saja kan kita memprogram dengan rencana 1, rencana 2, rencana 3. Boleh tidak seperti itu untuk diri kita sendiri? Nah, di sini akan saya jawab. Kata Rasulullah SAW, ketika kita itu memprogram, membuat rencana atau planning untuk diri kita A, B, dan C, itu dalam kategori boleh, asal dalam tanda petik kita tidak menentukan ya. Jadi kalau seandainya kita hanya sebatas untuk memprogram atau merencanakan ABC, kemudian tanpa kita ikut campur ya di dalam memastikan menentukan hasilnya, sah-sah saja ya. Artinya kita itu berusaha, berupaya, tapi disertai tahfidz ya. Artinya apa? Menyerahkan diri kepada Allah. Yang tidak boleh itu adalah orang-orang yang merencanakan ataupun ya mengelola sedemikian rupa, kemudian dia ikut campur terhadap hasil ya, menentukan akhir daripada apa yang kita usahakan. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, kemudian di dalam hal ini Imam Zuhaili itu berkomentar bahwasanya beliau mengungkapkan, takutlah kalian dengan ikut campurnya kalian mengatur-atur dan memilih sesuatu. Karena apa? Keduanya itu adalah kotoran yang ada di dalam hati kita. Itu kata beliau. Kemudian juga Abu Hasan Asyadzuli berkomentar juga tentang masalah ini, bahwasanya jikalau kita itu wajib ataupun butuh ya dengan ikut campur di dalam sesuatu untuk diri kita tadi, dalam tanda petik janganlah kita ikut-ikut mengurusi hal itu ya dengan menentukan ya persoalan-persoalan. Dan ini kata beliau merupakan sebuah dasar daripada jalan atau torik, jalan bagi para murid ataupun orang-orang yang lagi mengembara mencari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka bermakrifat dan bermusyahadah. Dengan kata lain, kita yang hadir di sini semoga menjadi orang-orang yang tahu diri. Jangan kemudian kita sok-sokan untuk ikut campur apa-apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala nanti tentukan. Karena pada dasarnya kita hidup itu disuruh mudah oleh Allah ya, sudah mudah. Tinggal istirahatkan jiwamu, gak usah ikut-ikutan ya.
karena nanti kamu akan capek. Kalau kita ikuti hal itu, insya Allah hidup kita akan mudah bahagia, ya. Kemudian juga jauh daripada kekecewaan, kemudian juga tambah mantap kepada Allah, tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang ia perhatikan bukan hasil yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Yang terus digali, yang terus diperbaiki adalah kewajiban-kewajiban apa ya yang harus diperbaiki untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat.